Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan isu Tarawih 23. Sikap Ustadz Ade Hidayat dan sikap Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat. Kita tahu Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat adalah tokoh salafi di Indonesia dan Ustadz Ade Hidayat dai Muhammadiyah versi Ustadz Ade Hidayat. Dalam dua penceramah ini, dari dua penceramah ini ada dua perbedaan. Berbeda di dalam berhujjah. Hujjahnya Ustadz Ade Hidayat yang membenarkan tarawih 23 rakaat dan tidak menganggap salah. Kalau kita lihat di Muhammadiyah, secara disiplin ilmu hadis, Muhammadiyah mengikuti tarawih 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1 sama 11 rakaat. Kemudian sikap Ustadz Ade Hidayat dalam hal ini juga membenarkan yang 23 rakaat atas dasar hadis Salatul Lail Masna Masna. Di samping karena ada hujjah yang disandarkan kepada para sahabat oleh beberapa ulama hadis, ya. Walaupun hadisnya tidak terlepas dari kritikan para tokoh ahli hadis. Misalnya tentang tarawih 23 rakaat. Di Muhammadiyah dikatakan bahwa hadis tarawih 23 rakaat itu lemah. Dan kalau kita juga buka di dalam berbagai kitab-kitab hadis, dibahas tuntas di Al-Muslimun bahwasanya hadis tarawih 23 rakaat itu lemah. Karena adanya perawi di dalamnya yang disinyalir sangat lemah dalam mengangkat hadis. Dan tarawih 23 rakaat ini tidak lahir dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, tetapi lahir dari kedua ulama hadis tersebut yang menjadi perbincangan ulama hadis. Jadi kalau dilakukan penelitian, hampir seluruh salat tarawih yang dilakukan lebih dari 11 rakaat, tidak ada satupun keterangan yang sahih. Bahkan terjadi pro dan kontra. Sedangkan hadis yang mengangkat 11 rakaat nyata sekali bahwa hadisnya tak ada satupun yang ikhtilaf bahwa hadisnya itu sahih. Hadisnya memang sahih. Di sini perbedaan. Maka yang benar-benar menguatkan ideologi Muhammadiyah ini bukan Ustadz Ade Hidayat. Yang menguatkan ideologi Ade Hidayat justru bukan orang Muhammadiyah, yaitu Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat. Itu lebih layak dikatakan memberi dukungan dalil terhadap pelaksanaan tarawih Muhammadiyah. Barangkali ini dari saya dan bisa ditonton ya, setelahnya dari dua tokoh, yaitu Ustadz Ade Hidayat dan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat. Yuk kita bersama mendengarkan, menyimak, memahami dari dua ulama siapa yang lebih dekat kepada kebenaran, Ustadz Ade Hidayat atau Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat. Di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin yang pertama,
Yang pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan, idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar datang, karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya, saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat salat Nabi-nya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita salat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Bisa. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insyaallah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya As-Sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkannya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf, yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang di Mekah, yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Pak Umar melakukan bid'ah. Apa yang di Mekah salah semua? Ya. Bahkan di Madinah 36. Ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Jawabnya, tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Seluruh hadis yang berbicara tentang sahabat mengerjakan lebih dari 11 rakaat tidak ada yang sah apabila kita munsif dan apabila kita berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu hadis dan apabila kita alim tentang itu. Dan tidak mungkin sahabat akan menyalahi Nabi yang mulia.